Pandu menjelaskan bahwa seorang raja akan kesulitan mendapatkan hukuman jika ia melakukan kesalahan. Sementara Bhisma tidak ingin tahta Hastinapura kembali kosong. Untuk itu, Bhisma menyarankan agar Pandu menjalankan tugas sebagai raja sekaligus seorang pertapa. Namun hal itu langsung ditolak oleh Pandu dan tetap kekeh pada keputusannya untuk turun tahta. Akhirnya Pandu meminta restu dan izin kepada Bhisma untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya di hutan saja, untuk memenuhi hukuman dan pertobatannya. Sementara Sengkuni mulai menghasut Dhetarashta dengan kata-kata certiknya. Karena melihat Dhetarashta yang merasa iba dan tidak ingin adiknya tinggal di hutan. Akan menjalani hidup yang sulit dan membuatku gemetar. Namun di tengah hasutan itu, tiba-tiba Gandhari datang. Kakak Sangkuni! Kemudian memarahi kakaknya serta memintanya untuk menghentikan hasutannya. Hingga di tengah perdebatan itu, akhirnya Sengkuni menyerahkan semua keputusannya kepada Dhetarashta. Lalu ia pun pergi. Namun saat Gandhari meminta agar suaminya tidak terhasut dengan omongan kakaknya, tiba-tiba Dhetarashta menyuruh Gandhari untuk diam. Dan dia akan memikirkan hal itu. Sedangkan di kamar raja, Madri menyesalkan pengasingan ini. Karena mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya yang akan lahir dan besar di hutan. Ia takut anaknya tidak akan mendapat haknya di Hastinapura. Kemudian Pandu mengatakan hal yang sangat mengejutkan kepada kedua istrinya, bahwasanya Kunti dan Matri tidak akan pernah memiliki anak. Kalian berdua tidak akan bisa punya anak. Kemudian Raja Pandu menceritakan soal kutukan Resi Kindama tersebut. Itu maka kau akan mati. Dan atas dasar itulah Pandu memilih untuk mengasingkan diri di hutan. Dan karena sudah bersumpah menjadi istri yang berbakti, Kunti memutuskan untuk tetap ikut dalam pengasingan di hutan. Madri yang awalnya ogah-ogahan, akhirnya juga ikut memutuskan untuk ikut dalam pengasingan. Tapi sebenarnya ia takut bersaing dengan Kunti. Silakan atur perjalanannya. Sementara Satyawati dan Bhisma sedang berada di pinggiran sungai Gangga dan membicarakan tentang takdir mereka. Di situ Satyawati menyesalkan keputusan Pandu untuk turun tahta, karena hal ini akan membuat kerajaan Hastinapura kembali melemah. Mendengar hal itu, Bhisma menyarankan agar menempatkan Dhetarashta sebagai pelaksana tugas raja. Dhetarashta tidak perlu dinobatkan sebagai raja, karena itu akan menentang kebenaran. Dan anak yang akan terlahir dari dinasti ini di masa depan, ialah yang akan dinobatkan sebagai raja. Garis keturunan Kuru pasti harus dinobatkan untuk itu. Di kerajaan sendiri, Sengkuni mendatangi Dhetarashta yang tengah berlatih freestyle ala anak FF. Di situ Sengkuni kembali mengasuh Dhetarashta agar mau mengambil tahta Hastinapura. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Bhisma yang Agung datang ke kamar Dhetarashta. Putra Gangga itu memberikan kabar bahwa Dhetarashta harus mau mengumumkan diri sebagai raja dan menanggung tugas kerajaan Hastinapura. Hal ini didasarkan dari keputusan Bhisma dan Dewan Menteri untuk menjadikan Dhetarashta sebagai raja. Kau harus umumkan diri sebagai raja. Raja Pandu pun melepas mahkotanya dan diberikan kepada kakaknya. Pandu beserta kedua istrinya melepaskan pakaian kebangsawanannya dan beralih ke pakaian seorang pertapa. Kemudian Pandu dan istri-istrinya bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke hutan. Sedangkan Dhetarashta melangkah naik ke singgasana dan duduk di atas singgasananya. Pandu berangkat ke hutan dengan diiringi kedua istrinya. Satyawati dan Bhisma bersedih atas kepergian Pandu. Dhetarashta memeluk Pandu sebagai tanda perpisahannya dengan adiknya tersebut. Seluruh rakyat Hastinapura juga merasakan kesedihan yang mendalam karena perginya seorang raja yang bijak dan hebat. Semua rakyat Hastinapura awalnya mencoba menghalangi kepergian Pandu dengan memberikan penghormatan di tengah jalan.
Namun mereka tetap mengiringi kepergian sang raja dengan hikmat. Akhirnya Pandu tiba di hutan bersama kedua istrinya dan tanpa disertai satupun pengawal. Sementara saat Detarasta dan Ambika tengah kebingungan menanti kelahiran Gandhari, seorang pelayan yang mengurusi Gandhari memberikan kabar bahwa Gandhari belum memberikan tanda-tanda akan melahirkan. Mendengar hal itu, Detarasta segera menghampiri Gandhari di kamar. Detarasta memarahi Gandhari karena telah hamil lebih dari 1 tahun, tapi tak kunjung melahirkan. Detarasta yang tak kuasa menahan amarahnya, menyuruh Gandhari agar menanyakan kepada dewa yang menganugerahkannya 100 anak. Kemudian Detarasta mengancam Gandhari bahwa jika ia tidak segera melahirkan, maka Detarasta akan mendapatkan anaknya dari wanita lain. Dapatkan anakku dari wanita lain, Gandhari. Di tengah kekagetan Gandhari akan perkataan suaminya itu, Detarasta pun memutuskan untuk pergi. Di hutan, Madri menerima surat dari Hastinapura untuk Pandu. Namun saat membacanya, Pandu terlihat tidak senang. Kunti lantas menanyakan kepada Pandu apakah kabar buruk telah datang dari Hastinapura. Kemudian sembari membajak sawah dan menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, Pandu mengatakan isi surat itu kepada Kunti, bahwa Hastinapura kini dalam masalah. Gandhari yang tak kunjung melahirkan membuat takut anggota kerajaan akan nasib tahta Hastinapura. Lalu Pandu menceritakan bahwa hal seperti ini pernah terjadi ketika ayahnya yaitu Wicitawirya meninggal. Akhirnya dengan proses niok yang dilakukan oleh begawan biasa, Detarasta dan Pandu pun lahir. Setelah mendengar hal itu, seketika Kunti teringat akan anugerahnya serta kelahiran Karna. Kemudian ia bertekad untuk membuka rahasia itu kepada suaminya. Akhirnya Kunti membuka pembicaraan kepada Pandu mengenai rahasia yang belum ia ungkapkan kepada suaminya. Kunti terlihat gugup, namun dengan jelasnya ia menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan mantra dari Resi Durasa untuk memanggil para dewa dan memberinya seorang anak. Aku akan dianugerahi seorang putra dengan sifat sepertinya. Pandu begitu senang ketika mendengar cerita itu dari Kunti. Namun Kunti akhirnya gagal membuka rahasianya lagi. Setelah Pandu mengajak Kunti untuk memanggil dewa, Pandu meminta Kunti agar memanggil Dewa Dharma, agar dianugerahi seorang putra yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Sementara Detarasta meminta ahli perbintangan untuk melihat ramalan mengapa Gandhari belum melahirkan. Maharsi Jaimini menjelaskan bahwa Hastinapura akan segera mendapatkan anugerah dengan keturunannya yang akan memiliki intelek dan keadilan. Maharsi menjelaskan bahwa jika seorang anak tidak segera lahir sebelum 1 bulan dalam 12 hari, maka dianggap sebagai keturunan setan dan akan menjadi aib bagi kerajaan Hastinapura. Sebagai keturunan setan, memberikan aib pada tahta Hastinapura. Di tempat lain, Pandu dan Kunti bersama-sama menuju ke tepian tebing. Kunti mulai memanjatkan doanya dan memanggil Dewa Dharma. Tak berselang lama, sang dewa segera muncul dan merasa senang mendengar doa dari Kunti. Kemudian Pandu meminta agar anaknya memiliki sifat kebenaran dari Dewa Dharma. Kau pasti ingin memiliki seorang anak. Sang dewa akhirnya mengabulkan permintaan mereka dan memberikan putra yang akan dikenal dengan nama Yudhistira. Namakan Yudhistira. Setelah itu, di Hastinapura Widura mengumumkan bahwa Kunti telah melahirkan seorang anak dengan karakter dan kualitas yang positif. Kemudian Raja Detarasta mengumumkan perayaan di kerajaan Hastinapura untuk menyambut kelahiran pewaris dari kerajaan Kuru. Detarasta memerintahkan untuk menggelar lomba Agustusan, seperti balap karung, sepak bola disko, serta panjat pinang. Meski iri dengan Pandu, Detarasta tetap menunjukkan sifat sebagai raja yang bijaksana. Lalu ia pun pergi. Kemudian Detarasta segera menghampiri Gandhari yang tengah tertidur di kuil Dewa Siwa, dan tak lupa memarahinya. Gandhari!
Sesaat Detarasta mengatakan bahwa ia akan melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan dari setiap langkah Gandari. Kemudian Detarasta pun pergi. Tuanku. Sementara Gandari masih terus menangis di kuil Dewa Siwa untuk memohon agar anaknya segera lahir. Sengkuni yang datang untuk menjenguk dan menenangkan adiknya malah meneteskan air mata akan nasib sedih adiknya itu. Namun tiba-tiba seorang pelayan datang dan memberikan kabar bahwa Sukda dipanggil oleh Raja Detarasta untuk datang ke kamarnya dengan merias diri. Dan datang ke kamarnya. Mendengar hal itu, Sengkuni langsung naik darah. Gandari bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud Detarasta untuk membuatnya sakit hati selamanya. Awalnya Sukda menolak untuk melakukannya. Namun Gandari malah memaksa dan menyuruh agar Sukda menuruti perintah dari sang raja. Tak lama, Gandari juga menyuruh Sengkuni pergi dan meninggalkannya karena ia ingin sendirian. Sementara Sukda yang sudah merias diri, memberanikan diri untuk ke kamar Raja Detarasta dengan sesenggukan. Penjaga dari kamar Detarasta pun membukakan pintu kamar dan mempersilahkan Sukda untuk masuk. Terlihat Raja Detarasta sudah menunggu Sukda di dalam kamar. Kemudian penjaga kamar tersebut segera menutup pintu. Apakah mereka berdua akan mengaduk semen bersama-sama? Entahlah, hanya Kang Kuli yang tahu. Sementara Gandari mulai kehilangan kesabaran. Dirinya pun mulai memukul-mukul perutnya sendiri dan meminta agar anaknya segera lahir. Hingga saat Gandari menangis sejadi-jadinya dan menjerit kesakitan, para pelayan segera masuk ke dalam kuil Siwa dan menolong Gandari. Saat Gandari sudah menunjukkan tanda-tanda dirinya segera melahirkan, seluruh pelayan pun dikerahkan untuk membantu kelahiran Gandari. Namun ketika Ambika dan Ambalika melihat apa yang dilahirkan Gandari, ia terkejut karena Gandari hanya melahirkan gumpalan daging. Dan saat sadar, Gandari menanyakan kepada para pelayan di mana bayinya karena ia tidak mendengar suara tangisannya. Tapi Ratu Ambika tiba-tiba menyahuti dengan menjelaskan bahwa bukan seorang bayi yang dilahirkan oleh Gandari, melainkan hanya gumpalan daging. Kau hanya melahirkan gumpalan daging. Hal tersebut tentu langsung memukul hati Gandari. Adik Sengkuni itu kemudian mencoba meraba-raba di mana tempat bayinya. Ketika Gandari berhasil menyentuhnya, seketika ia pun pingsan. Sementara keluarga Pandu bercengkrama mengenai nasib Gandari. Namun sesaat Madri mempertanyakan juga mengenai nasib dari Yudhistira, yang tanpa pelindung oleh saudara-saudaranya. Merasa perkataan Madri ada benarnya, Pandu berinisiatif untuk meminta Kunti agar membacakan mantra lagi. Kau harus memanggil dewa lagi. Bangsa Kuru membutuhkan 4 anak lagi dari Muska. Setelah mengetahui Gandari hanya melahirkan gumpalan daging, Detarasta berencana untuk pergi berperang dan menyerang kerajaan lain di sekitar Hastinapura. Namun hal itu dihadang oleh Bhisma dan Widura. Di situ putra Gangga ini memberikan nasihat kepada keponakannya untuk tak berperang di situasi seperti ini. Mendengar hal itu, kemudian Detarasta mempermasalahkan keputusan pernikahannya dengan Gandari, yang sama sekali tak menghasilkan apa-apa, selain hinaan dan rasa malu. Detarasta hanya bisa meratapi nasibnya, yang tak mempunyai anak. Istriku hanya melahirkan segumpal daging. Aku tidak punya anak, Paman. Namun sesaat Ratu Satyawati tiba dan mengingatkan agar tidak menyalahkan Dewa Siwa dengan kata-kata hinaan oleh Detarasta itu. Satyawati mengatakan bahwa Gandari sebenarnya bukan melahirkan gumpalan daging, namun melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Tapi dia melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Dan yang bisa menghidupkan 100 benih itu adalah anak Satyawati.
yaitu Begawan Biasa. Putraku, Begawan Biasa. Kemudian kita diperlihatkan sosok Begawan Biasa yang dengan pengetahuan dan ramuannya berusaha untuk menghidupkan 100 bibit bayi Dhetarashta. Di tengah ketidaksabaran Dhetarashta akan kabar 100 anaknya, Guru Kripa atas perintah dari Begawan Biasa mempersilahkan anggota keluarga kerajaan Hastinapura untuk masuk. Dhetarashta begitu senang dengan suasana ruangan tersebut yang dipenuhi 100 benih anaknya. Dan inilah sosok Begawan Biasa. Salam Ibu. Kemudian Begawan Biasa menjelaskan bahwa saat waktunya tiba, 100 anak Gandhari akan lahir. Dan seorang putri akan lahir dari wadah yang ke-101, karena hal itu adalah doa Gandhari yang tidak terucap. Dari wadah yang ke-101. Sementara Pandu menginginkan seorang putra yang memiliki kekuatan 1000 gajah di dalam tangannya. Oleh karena itu, Pandu meminta Kunti agar ia memanggil Dewa Bayu. Sesaat Dewa Bayu pun datang dengan kekuatan angin, yang membuat Pandu dan Kunti bergetar dan goyah bahkan membuat mereka berlutut. Dewa Bayu muncul dan menganugerahkan seorang putra yang sama tangguh dengan dirinya. Hal tersebut membuat Pandu dan Kunti begitu senang. Dewa Bayu memberikan nama anak itu dengan nama Bima. Dan seluruh dunia akan takjub dengan pencapaiannya nanti. Sebagai Bima yang hebat. Namun saat Pandu akan mengambilkan susu untuk Bima dan meninggalkan Kunti, tiba-tiba ada petir yang mengagetkan Kunti hingga membuat Bima terjatuh dari tebing. Kunti yang panik segera turun untuk menjemput Bima kecilnya. Namun anehnya, Bima kecil yang terjatuh tidak apa-apa. Justru batu yang ditimpa Bima menjadi retak. Sementara di Hastinapura terdengar suara gemuruh petir dan kejadian alam yang tidak biasa, hingga membuat Bhisma dan Widura terheran-heran. Di sisi lain, Ratu Gandhari sedang bahagia karena mendengar suara dari kendi-kendi yang berisi embrio anaknya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.